Oke, teman-teman, izin memulai acara yang luar biasa di pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua yang sudah join di NQA webinar pagi hari ini ya. Pagi hari ini kita seperti rutin setiap Sabtu kita ada NQA webinar jam 9.30 sampai dengan menjelang zuhur nanti kurang lebih 2 jam ke depan ya. Next Mas Aldo. Nah, teman-teman ada sedikit aturan atau rules kalau bisa menggunakan nama yang sesuai dengan namanya sehingga Mbak Lina nanti kalau memanggil nggak salah ya. Kemudian kalau bisa menggunakan background yang sama akan lebih baik karena kita nanti akan ada acara puncak yaitu foto bersama ya. Silakan teman-teman bisa menggunakan background yang sama. Lalu nanti teman-teman akan di mute selama Mbak Lina akan membawakan paparan. Tapi nanti kalau ada event tanya jawab silakan di unmute dan bisa langsung bertanya. Dalam perjalanan, jika ada pertanyaan bisa menggunakan chat terlebih dahulu. Nanti saya atau Mas Aldo akan membantu untuk membacakannya ke Mbak Lina. Ya, ini sedikit rules event kita di pagi hari ini. Bicara mengenai NQA, NQA adalah Badan Sertifikasi ISO. Kita adalah perusahaan yang melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Outputnya kalau direkomendasikan kita menerbitkan sertifikat ISO untuk perusahaan-perusahaan atau klien-klien kita. Ini divisi pertama kita yaitu divisi sertifikasi. Namun kita juga punya divisi assessment. Divisi assessment ini outputnya bukan sertifikat, outputnya lebih ke internal report. Adalah perusahaan-perusahaan yang ingin diakses oleh NQA. Yang sekarang lagi happening and assessment-nya adalah lebih ke cyber security assessment. Banyak yang minta pen test, banyak yang minta VA, vulnerability assessment, dan diagnostic assessment karena sekarang trennya banyak kabar terkait dengan cyber security, isu terkait dengan cyber security, jadi produk assessment kami cukup banyak peminatnya. Kemudian untuk divisi pelatihan atau divisi training, salah satu modulnya atau kegiatannya seperti yang hari ini, setiap Sabtu kita ada NQA webinar, filosofi, visi misinya lebih ke sedekah ilmu, dan hari ini yang akan bersedekah ilmu adalah coach yang luar biasa ya, Coach Carlina Agnes Patuwo. Beliau akan memberikan ilmu-ilmunya dan mensedekahkan ke teman-teman semua. Terima kasih Mbak Lina udah join di pagi hari ini. Kemudian ada divisi terakhir, divisi software. Kami jualan software, softwarenya lebih related to improvement software ya. Jadi ada beberapa bagian ya. Oke, next Mas. Ini sedikit data statistik, NQA udah 36 tahun lebih di bisnis ini. Kita punya klien kurang lebih 55.000 klien dengan sertifikatnya masing-masing. Kita beroperasi di 100 negara, termasuk di Indonesia, dan jumlah karyawan di seluruh dunia kurang lebih ada 1.000 karyawan. Oke, next Mas. Oke, nah seperti yang diinfokan di awal, event hari ini free alias berbayar karena kami misinya lebih ke sedekah ilmu ya. Namun, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, ya ada sertifikat, kemudian ingin mendapatkan materinya, tadi materinya udah dipaparin oleh Mbak Lina, keren-keren, pokoknya materinya isinya daging semua. Kemudian ada free ebook juga yang akan diberikan teman-teman. Jadi untuk mendapatkan ketiga item tersebut, sertifikat, e-material, dan ebook, ada sedikit investasi. Investasinya nggak besar, hanya Rp150.000 saja. Teman-teman yang berminat tinggal foto barcode, ya barcode-nya di foto, nanti akan terkoneksi ke Mas Aldo. Oke, next Mas. Nah, ini e-booknya ya. Jadi related to topik kita di pagi hari ini terkait dengan self-awareness. Silakan teman-teman yang berminat untuk investasi, silakan hubungi Mas Aldo nanti. Oke, next Mas. Oke, nah topik kita hari ini luar biasa, yaitu self-awareness in the workplace. Ya, pembicaranya juga luar biasa. Ada Mbak Carlina Patuwo. Beliau juga sudah siap dengan materi yang luar biasa. Teman-teman siapkan kopi, teh, panganan kecilnya. Jangan tinggalkan laptop, jangan ngedip karena materinya ini luar biasa. Ya, jadi siapkan panganannya. Ya, ada apa? Pisang rebus, pisang goreng dan lain-lain ya, sehingga kita 2 jam ke depan bisa mempelototi Mbak Lina dengan materi yang luar biasanya.
Oke, tanpa membuang waktu, silakan waktu dan tempat kami serahkan ke coach kita yang luar biasa, Mbak Karlina Agnes Patuwo. Silakan Mbak Lin. Ya, selamat pagi semuanya. Salam kenal dari saya, Karlina Patuwo, biasa dipanggil Lina. Saya pengalamannya sudah dibilang melewati batas ya. Saya udah 36 tahun plus, saya nggak tahu plusnya berapa. Mulai karir saya dari sekretaris, dari eksekutif sekretari. Sekarang saya terakhir saya di DBS Bank Indonesia sebagai Human Resources Training Manager dan Service. Ya, kemudian tahun 2023 memutuskan untuk pensiun muda dan memulai bisnis sendiri di bidang konsultan, training, rekrutmen. 5 tahun terakhir saya menulis buku, ya, bukunya The Power of Self Awareness. Sayangnya sudah habis di Alex Media, Gramedia, lagi diminta untuk cetak ulang, tapi saya masih mikir-mikir dulu karena menurut saya waktu itu The Power of Self Awareness itu hanya 28 pekerjaan di kantor yang digunakan oleh saya dengan memakai apa ya namanya cara pemahaman diri saya terhadap masalah ya. Tapi kalau saya ingin buat buku bukan cetak kedua, tetapi saya ingin mengorek lebih banyak tentang self awareness. Self awareness itu cukup penting ya bagi teman-teman ya, karena kalau di lingkungan kerja kita saat ini kita banyak sekali menuntut apalagi kalau Anda itu sebagai leader, kita menuntut bahwa karyawan kita tuh harus lebih banyak tahu tentang dirinya sendiri sebelum mereka melakukan tugas. Bagi saya berpikir gini, semua orang baik posisinya dia non clerical sampai dia direktur, dia perlu tahu tentang dirinya ya. Jangankan orang kerja, anak masih kuliah aja atau masih SMA, mereka harus tahu, atau masih SMP pun mereka harus paham. Mereka harus tahu apa sih kekuatan, apa kelemahan, dan apa sih cita-citanya mereka. Jadi saya pernah baca satu penelitian yang menunjukkan bahwa self awareness yang tinggi terkait dengan kinerja, produktivitas kinerja kita di kantor. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa oh kok saya mulai ada atau terdemotivasi, berarti Anda belum bisa mengorek di dirinya sendiri apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan saya terdemotivasi ya. Jadi kelemahan-kelemahan kita itu kita harus tahu. Beberapa organisasi sekarang mereka sudah mulai memprioritaskan karyawan itu mengetahui dengan self awareness-nya. Saya sampai tahun ini saya ini masih membantu satu perusahaan. Mereka sudah 7 kali selama 7 tahun melakukan training atau pembekalan tentang self awareness di kantor. Jadi karyawannya bukan cuma karyawan atas, tapi sampai karena perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan ya, sampai ke mereka punya pesawat, mereka punya helikopter, mereka punya pramugari segala macam, pilot pun mereka mentrainingkan self awareness itu, sehingga budaya kerja si karyawan itu lebih inovatif, lebih inklusif, dan punya kolaborasi dengan teman-teman kerja. Kalau menurut saya, kita tahu tentang diri kita sendiri, kita gampang bicara dengan orang lain. Tapi kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, kelemahan-kelebihannya kita, bagaimana kita bisa tahu tentang kelemahan atau kelebihan orang lain. Dan biasanya kita lebih banyak mengeluh daripada memikirkan internal kita. Kita lebih banyak apa ya, kalau dibilangnya kurang paham terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen kantor, manajemen di perusahaan kita.
dan kita biasanya lebih banyak komplain, ya. Padahal untuk mencoba komplain ke orang, kita harus komplain diri kita sendiri dulu. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang atau pernah baca atau pernah tahu tentang EQ. Nah, di dalam EQ, Daniel Goleman itu ada self awareness-nya, ya. Jadi apa sih itu self? Kalau kita bisa bilang apa sih itu diri kita sendiri, kita, ya. Self itu kan adalah, kalau menurut saya, itu aspek penting dari kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa melakukan atau kita bisa tahu tentang diri kita sendiri kalau kita nggak punya pengalaman, ya. Jadi kita harus mempunyai pengalaman internal tentang diri kita, baik pikiran, perasaan, sensasi, atau identitas kita. Kalau orang suka nanya, siapa saya suka bingung, gitu kan. Banyak orang bilang, saya seperti ini, saya seperti itu. Tanpa mereka bicara pun, kita udah bisa tahu, oh dia tipikal orang kayak gitu. Tapi kan itu hanya di luar aja, hanya di, apa namanya, depan aja. Padahal kita harus tahu tentang internalnya, ya. Dan orang-orang yang ngerti tentang dirinya sendiri, dia pasti bisa memahami diri orang lain juga. Dia bisa membuat keputusan yang lebih baik, dia menjalankan kehidupannya lebih bermakna. Maksud saya gini, semua orang mengalami stres, dan stres itu kan ada di dalam diri kita. Bibit stres itu ada. Tapi yang membuat kita stres itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau stres, kita bisa ngomong kok sama diri kita sendiri bahwa, jangan dulu ya, saya lagi kerjain ini, tolong nanti kamu nanti datang setelah saya selesai kerja. Jadi self itu berkembang terus. Kita tahu kan bahwa umur kita dari nol, dari 1 hari sampai sekarang, usia saya aja udah kepala 6, ya. Saya masih belajar terus. Saya masih belum tahu 100% tentang diri saya sendiri. Ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi dan kita baru, oh itu saya ya. Oh iya ya. Oh kok bisa ya, gitu loh. Nah, itu karena apa? Karena ada pengalaman, karena ada hal-hal yang membuat diri kita bangun gitu loh. Ternyata itu saya, itu saya. Dan kalau saya tahu saya nggak mau dicubit sama orang, saya juga nggak akan cubit orang lain. Jadi sebelum kita ngomong ke orang lain bahwa dia itu nggak benar, dia itu salah, kita koreksi diri sama diri kita sendiri. Nah, di situ setelah kita tahu tentang diri kita sendiri, baru kita, oh iya, kita sadar ya bahwa kita itu baik internal maupun eksternal, kita mampu untuk menyadari diri kita sendiri. Ya, apa sih internal kita? Siapa teman-teman? Tolong kasih tahu di chat, siapa sih yang suka self talk? Ya, siapa yang senang banget bicara sama dirinya sendiri? Atau apa saja yang kita lakukan pada saat kita ingin bicara sama diri kita sendiri? Apakah kita langsung menjudge bahwa itu salah, atau kita mendengar? Nah, biasanya kalau orang tahu, udah sadar sama dirinya dia sendiri, dia biasanya tuh mengoreksi, dia nggak akan langsung intervensi, kemudian dia langsung bilang, itu bukan saya. Enggak. Semua orang yang tahu akan dirinya dia sendiri, dia akan berpikir dan dia akan bicara. Ya. Nah, ada juga pengaruh dari luar, dari eksternal. Itu siapa? Dari orang-orang sekitar kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, atau anak kita, atau tetangga kita. Nah, itu semuanya yang mempengaruhi diri kita. Nah, biasanya self awareness bagi saya suka kategorikan menjadi kesadaran itu ada 3. Kesadaran diri sendiri, kesadaran lingkungan, dan spiritual. Nah, biasanya kalau kita sudah sadar diri, berarti kita mampu menyadari lingkungan sekitar kita. Kalau kita sudah mampu menyadari diri sendiri, lingkungan kita, otomatis spiritual kita akan naik. Ya, jadi kalau Anda kalau gini deh, kalau di luar sana kan suka bilang, oh harus ada IQ, harus ada EQ. Kemudian kalau EQ-nya bagus, EQ-nya, emosionalnya bagus, berarti spiritual kita bagus. Belum tentu, ya. Jadi kita harus tahu semuanya, gitu ya. Kita harus bisa mampu menyadari diri kita sendiri secara utuh, lingkungan kita, kemudian bisa menyadari tentang spiritual diri kita. Nah, awareness is the greatest agent of change. Jadi dengan kesadaran kita bisa melakukan perubahan dan kita menjadi perubahan. Ya, kalau kita aware terhadap diri kita menjadi agent perubahan yang paling besar. Terutama perubahan terhadap diri kita. Jadi
kemampuan seseorang untuk menyadari dirinya, dia dan lingkungan merupakan faktor penting atau bagian paling penting dalam fungsi kognitif manusia. Kita bisa melakukan perubahan positif terhadap lingkungan kita pada saat kita sudah melakukan perubahan yang positif terhadap diri kita sendiri. Jadi, menurut saya, self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengenali dirinya sendiri. Termasuk apa? Kekuatan, kelemahan, emosi, nilai-nilai, motivasi, tujuan hidup, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang diri kita sendiri, kita tahu tentang kekuatan kita sendiri, kita tahu kelemahan diri kita sendiri, dan pasangan kita, dan orang-orang rekan kerja kita, berarti kita udah saling mengisi. Kita bisa tahu kalau diri kita paham akan diri kita sendiri, pada saat kita merasa terdemotivasi, kita bisa memotivasi diri kita. Kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa memberikan afirmasi positif terhadap diri kita. Otomatis kita bisa memotivasi memanaging emosi kita. Kita bisa mengelola emosi kita. Karena manusia itu tidak lepas dari emosi. Manusia tidak bisa lepas dari stres dirinya dia sendiri. Dan biasanya kalau kita punya stres yang berlebihan, apa yang terjadi? Kita pasti akan sakit. Ya. Jadi di dalam konteks psikologi, self-awareness sering dianggap sebagai bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan individu. Mengapa? Karena memungkinkan seseorang untuk memahami bagaimana perilaku dan tindakan mereka mempengaruhi orang lain dan dunia di sekitar kita. Ya teman-teman kalau mau bertanya silakan ya sekaligus ya, nanti saya akan jawab. Karena saya nggak akan buka slide-nya ini semuanya ya. Ya, jadi kita lebih banyak akan tanya jawab. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa self awareness itu ada dua ya, atau awareness itu ada dua, bisa internal, bisa eksternal. Nah, internal kita termasuk emosi, nilai, passion kita, reaksi dan dampak perilaku terhadap orang lain. Kalau Anda dikritik, kemudian Anda nggak suka, apa yang terjadi? Muka kita, mimik wajah kita, ekspresi wajah kita kelihatan. Gerak bahasa tubuh kita kelihatan. Dan sehingga kita mempengaruhi internal. Kalau kita tidak kuat terhadap pemahaman terhadap diri kita nggak sadar diri katanya, ya apa yang terjadi? Kita pasti akan stres. Kita pasti akan meresap negatif energi dari luar. Kita tidak mau menerima kritik positif orang karena dari dalam sudah menolak. Tapi kalau kita self awareness-nya kita bagus, ya, kita paham akan dirinya kita sepenuhnya, apa yang terjadi kalau kita dikritik, kita menerima. Dan itu baru kita ngolah. Ya, yang baik kita ambil, yang kurang baik kita abaikan atau kita kesampingkan. Tapi sebelum mengambil yang baik dan mengabaikan atau menyampingkan yang jelek, yang negatif, kita mengoreksi diri kita. Nah, jarang sekali orang mengoreksi diri. Kita tidak pernah merasa atau tidak mau kita menyalahkan diri kita sendiri. Benar nggak, teman-teman? Kalau Anda dikoreksi, misalnya dibilang ada bullying gitu ya, sekarang dibilang, oh kok gemuk ya sekarang gitu loh. Ya kalau ke saya kan kalau suka dibilang, oh Lina gemukan sekarang ya. Saya langsung bilang, iya karena saya lagi senang. Ya, karena saya lagi happy gitu. Lina kurus ya? Iya, karena saya lagi diet. Saya tidak pernah bilang, ya saya lagi stres. Kemudian saya kurus. Ya, saya lagi punya masalah sehingga saya gemuk misalnya. Karena kalau saya stres biasanya saya makan, jadi gemuk. Kalau saya lagi happy, nggak stres, saya kurus gitu ya. Tapi kalau saya bilang, kok tiba-tiba ada jerawat ya keluar gitu loh. Berarti kan pikiran lagi kacau nih, hati lagi kacau. Apa yang terjadi? Kita langsung enjoy aja. Wah ini jerawat, pasti ada yang kangen sama kita, ya. Nah, kalau saya di rumah punya ibu yang lansia, ya 90 tahun. Anda bisa bayangin kan, kalau punya ibu sepuh di rumah, apa yang terjadi? Kiri kanan, pagi siang malam, atau omongan macam-macam. Kita bisa jadi stres, itu eksternal, ya. Dari sel eksternal yang jadi ada beberapa orang atau ada mama yang suka memberikan input yang menurut saya mengganggu pikiran saya. Yang terjadi adalah saya pakai headset. Saya nggak mau dengar. Atau
Saya cuman iya gitu, iya aja, tapi tidak mengkomentar, tidak memberikan apa namanya reaksi yang berlebihan. Kalau kita memberikan reaksi yang berlebihan, apa yang terjadi? Orang tua kita pasti akan sedih dan mulai aja lebih banyak ngomongnya. Oh, anak udah nggak sayang sama orang tua, bla 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 bla. Ya, jadi awalnya kenapa internal self awareness itu sangat penting bagi kita. Kemudian kita harus sadar bahwa selain internal, kita punya eksternal. Dan eksternal itu banyak banget yang mempengaruhi diri kita. Karena knowing yourself, menurut Aristoteles, adalah awal dari segala kebijaksanaan. Jadi kalau Anda tahu tentang diri Anda sendiri, Anda paham akan diri Anda sendiri, Anda bisa ngerti siapa saya sebenarnya. Ya, kalau ada orang yang bilang, saya nggak tahu ya, saya tuh siapa. Anda bisa bayangkan kalau ada orang yang ditanya, kamu tuh siapa sih? Siapa ya? Terus dia tanya sama temennya, saya tuh gimana ya? Ya, nah itu kita bisa tahu bahwa dia tuh nggak ngerti akan dirinya dia sendiri. Bagaimana dia bisa mengerti orang lain? Karena persepsi kita biasanya orang hanya melihat atau teman-teman di luar sana, teman rekan kerja kita hanya melihat dari penampilan kita. Mereka tidak melihat dari karakter kita. Padahal ya self awareness itu erat sekali dengan karakter ya. Jadi kalau dilihat dari iceberg ini, orang cuma melihat 10% aja dari luar. Wah, dia cantik, dia langsing, dia keren, dia kaya, ya, dia begini, banyak banget. Tapi orang nggak melihat di dalam. Dan biasanya di kantor itu, kalau bos sudah suka sama kita, berarti apa yang terjadi? Dia lihat karakternya kita. Teman-teman, kalau ada kan yang punya anak buah ya, tapi yang kita lihat adalah dia buat salah. Satu kali aja dia buat salah. Hilang 99 yang baik dari dia. Ya, kalau kita minta anak buah itu bekerja atau membantu kita, terus dia nggak bisa, masa sih kita harus bilang, aduh kamu bodoh banget deh. Kalau kita tidak mau katakan ke diri kita, kamu tuh bodoh banget, kamu bodoh Lin, ya jangan lakukan itu ke orang lain. That's why kenapa saya selalu tanya, suka self talk nggak? Kalau self talk kan kita ngomong yang baik-baik sama diri kita. Jangan ngomong yang jelek. Aduh, bodoh. Otaknya di mana sih? Nah, kalau kita udah mulai kayak gitu, gampang banget kita lakukan itu ke orang lain. Jadi harus bisa bagaimana kita mengendalikan diri kita, ya. Karena karakter adalah aspek kepribadian yang melibatkan sifat, nilai, moralitas, etika, dan integrasi yang melekat pada kita. Dan karakter kita membentuk perilaku kita. Jadi kalau kita punya karakter jelek, ada orang yang kasar, ya, karakternya kasar, tanpa sadar perilakunya juga kasar, ya. Kalau orang suka ngomongnya kasar ke orang lain, ya, bagaimana dia memperlakukan dirinya dia sendiri? Sama aja, gitu loh, ya. Jadi siapa saya sebenarnya? Ya, Anda bisa nulis siapa saya, ya. Biasanya orang kalau menulis siapa saya adalah itu tulisnya nama, ya, keluarga, pendidikan. Jarang sekali orang bilang, saya adalah seorang yang pemarah, saya adalah seorang yang nggak pede, saya adalah nggak pernah. Ya, selalu yang manis-manis saja. Saya adalah orang yang cinta damai, saya adalah orang yang disiplin. Apa iya? Ya, jujur. Orang ada yang saya orang yang jujur. Kalau saat seseorang bilang saya jujur, berarti dia nggak jujur. Nggak ada orang yang mau ngaku dia nggak jujur. Selalu orang ngakunya dia jujur. Ya, jadi cara pertama kita yang kita gunakan untuk mengerti diri kita sendiri adalah ketahui dulu kekuatan dan kelemahan kita yang ada dalam diri kita. Pikiran kita, keyakinan kita, ya, motivasi kita, emosi kita. Mau nggak Anda nulis ini? Kalau saya suka perhatikan ya teman-teman peserta training saya. Kalau pada saat bilang, tolong dong tulis kekuatan kelemahannya, banyak banget orang yang nulisnya kelemahannya.
atau banyak banget orang yang tulis kekuatannya sendiri. Kelemahannya cuma satu, kekuatannya ada 10. Wah, hebat banget gitu loh ya. Terus saya tanya sama dia, kok kelemahannya cuma satu? Ya karena saya nggak ngerti diri saya sendiri. Kelemahannya itu suka dapat dari orang lain. Kekuatannya dia dapat juga dari orang lain. Jarang banget dia tahu tentang kelemahan. Jadi kalau saya bilang, coba kamu tulis kelemahan kamu apa? Mikir bisa 10 menit nggak ada loh. Nggak bisa nulis. Paling 1, 2, 3. Tapi kalau coba tulis kekuatan kita, oh banyak banget ya. Ya, ada yang bocor. Ya, jadi memahami aspek-aspek tentang diri kita akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Memilih jalur karir yang sesuai dan hidup lebih otentik dan bahagia. Lebih mindful, ya, lebih suka ya tentang apa namanya, mengerti akan dirinya dia sendiri. Oke, Pak Adimas, ada yang mau Ya, ini sharing? ada yang Oke, request Bu silakan, dari silakan Pak. Pak Selo. Silakan Pak Selo, bisa langsung di unmute dan bertanya ke Ibu Carolina. Silakan Pak Selo. Silakan. Atau izin saya bacakan pertanyaannya Pak Selo ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Selo. Apakah terdapat perbedaan self awareness dari gender? Saya jawab ya. Iya, kan ada istilah ya. Kalau ingin tahu karakter seseorang, kasih dia posisi, gitu ya. Ya, kita udah bisa baca banyak banget orang-orang yang pada saat dia punya posisi yang bagus, malah awalnya dia kelihatan bagus, lama-lama langsung ketahuan kan jeleknya dia di mana gitu loh. Ya, jadi menurut saya iya. Tapi kalau Pak Irwan punya posisi yang tinggi, lebih baik menurut saya atau lebih bagus kita lebih banyak menunduk. Ya, semakin tinggi kita posisi kita, semakin kita lebih wise ke orang, lebih banyak mendengarkan apa kata orang, lebih banyak menggunakan mata kita untuk melihat, menggunakan telinga kita untuk mendengar. Setelah itu baru kita menggunakan logika kita atau apa namanya pendapat kita. Jangan menggunakan hati kita lebih dulu atau pikiran kita sebelum kita melihat dan mendengar. Jadi kalau bisa lebih wise. Oke, Ini Pak kemudian Adimas kayaknya, oh namanya Pak Selo. Pak Adi Marcelo. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Ahmad Suryana. Halo Bu, saya Ahmad dari Atria Residen ingin bertanya, bagaimana kita mengetahui kalau self awareness kita baik terhadap orang lain atau rekan kerja? Bapak, ada manfaatnya bahwa kalau kita punya self awareness yang saya nggak bilang self awareness baik ya, kita sudah baik, kita masih tetap belajar Pak, ya tapi kita sadar diri, kita tahu, kita paham akan diri kita bahwa kalau ada rekan kerja kita yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, apa yang kita harus lakukan? Kita bertanya, ya, kita memberi waktu bagi dia untuk menjelaskan, baru kita mengoreksi. Selama Bapak punya alam bawah sadar Bapak itu kuat, mengerti, dia akan bantu Bapak untuk menentukan atau memberi keputusan terhadap apa yang harus Bapak lakukan. Ya, jadi melatih self awareness itu juga melatih self talk loh sebenarnya Pak. Kita harus bertanya sama diri kita, apa saya seperti yang dia katakan? Apakah benar? Dan jangan memakai emosional ya, jangan memakai ego kita yang berbicara. Kita lebih banyak, kalau saya tuh bersyukur bahwa gut feeling saya atau alam bawah sadar saya alam bawah sadar saya itu cukup kuat, cukup membantu saya. Intuisi saya tuh cukup apa namanya terasa ya. Tetapi walaupun itu saya suka challenge apa benar gitu loh ya. Jadi misalnya saya ingin ada satu perusahaan ingin pakai saya sebagai konsultan ya. Kemudian saya bertanya, apa saya mampu untuk handle itu? Tolong, saya suka bilang, tolong saya kasih 1 hari untuk
untuk berpikir, ya. Saya kasih 1 hari untuk mengambil keputusan. Saya bertanya, benar nggak? Jadi questions-nya itu, pertanyaan saya itu saya balik terus ke diri saya sendiri. Apa saya mampu? Apa jangan hanya karena duit? Apa karena saya kalau dikasih ini saya bisa nggak ini? Bukan overthinking, tapi kita harus menulis dan mengoreksi. Saya mampu nggak di sini? Saya nggak mampu nggak di sini? Kemudian saya kasih tahu ke klien saya kalau untuk masuk ke arena apa namanya ke subjek ini atau program ini saya nggak mampu. Saya punya teman yang cukup kuat untuk itu. Saya nggak bisa. Tapi kalau yang ini saya mampu dan itu saya bisa ambil. Jadi tidak semua kita harus mengambil, ya. Nggak perlu gitu loh. Karena ujung-ujungnya kita keceplos di dalamnya, Pak. Ya. Jadi kalau saya rekan kerja saya kurang baik, di mana kekurangannya dia saya bisa tutupin dengan kelebihannya saya. Kelebihannya dia bisa menutupi kekurangan saya. Dan jangan pernah malu untuk mengakui bahwa kita nggak bisa. Kita nggak kuat di situ. Kan jangan pakai gengsi gitu loh. Gengsi itu menjatuhkan self-awareness kita. Emosi, gengsi, sok tahu, ego itu menjatuhkan self-awareness-nya kita. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi nanti kalau Bapak ingin diskusi lebih panjang lagi, nanti saya bisa bantu, Pak. Oke. Cukup, Pak? Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Ahmad ya. Baik, silakan. Oh, Pak Selo nanya, apa sih perbedaan self-awareness dan regender? Aduh, Pak, tidak ada gender di sini, self-awareness. Tapi kita tahu bahwa pria, laki-laki, gengsinya tinggi. Oke? Nah, gimana caranya kita menurunkan gengsi? Menurunkan dikit ya gengsi kita. Perempuan lebih banyak pakai perasaan. Bagaimana kita menurunkan perasaan kita? Ya, jangan ya, seperti yang saya tadi bilang, jangan terlalu banyak pakai perasaan. Logika pun kita pakai, ya. Tapi gunakan 5 panca indera kita untuk bekerja saat kita sebelum kita merespons external self awareness kita. Gitu. Ada Pak Darsim, Aldo? Ada pertanyaan dari Pak Darsim Saputra. Izin tanya bagaimana tips kita untuk membangun self-awareness kita? Karena sesuai yang Ibu sampaikan itu berhubungan dengan 2 sisi, dari internal dan eksternal. Ya. Pak Darsim, saya terusin sedikit ya. Jadi nanti Bapak lihatin di dalam di sana ya. Oke. Saya terusin sedikit ya. Di mana nih saya turunin? Oke. Jadi self awareness itu merupakan satu bentuk upaya pencitraan diri seseorang. Kok pencitraan diri seseorang? Karena kalau orang sadar diri, orang yang punya paham akan dirinya dia sendiri, dia akan sadar diri bahwa dia perlu proses pemahaman diri. Jadi gini, saya itu tahu kalau dulu nih Pak, sebelum saya belajar self awareness ya, saya tuh adalah tipikal orang yang emosional, egonya tinggi, sok tahu gitu ya, dan macam-macam yang negatif, suka emosi dan sebagainya. Tapi setelah saya belajar EQ, saya belajar di dalam situ saya tanya, who am I? Di saat saya lagi stres berat, saya bertanya, siapa saya sebenarnya? Dan apa jawabannya? Saya adalah seorang yang ini egonya segala macam. Saya nggak suka orang lain begini. Bukan, saya adalah one man show gitu loh. Tipikal perfeksionis banget. Sehingga apapun kritikan orang, suka saya bilang, enggak, ini masih kurang, ini masih begini, ini harus begini. Kata harus itu selalu ada di diri saya. Tapi pada saat saya belajar self-awareness, saya bilang bahwa saya nggak paham sama diri saya mau jadi ini terus, dan itu membuat saya capek, saya sakit, apa saya harus mulai belajar. Oke, ambil kekuatan saya sendiri yang positif, yang saya kembangkan terus. Saya hilangkan yang negatifnya. Bukan hilangkan, abaikan, kesampingkan.
Saya nggak mau berubah negatif. Jadi saya tidak mau menghilangkan ego saya tidak menghilangkan emosi saya nggak mau hilangkan sok tahu saya, tetapi saya memperkuat salah satu dari kekuatan diri saya adalah sadar diri. Ya, ada yang perlu kita omongin, ada yang tidak perlu kita omongin. Ada yang perlu kita respons, ada yang enggak. Ada yang kita menahan diri. Nah, pada saat saya belajar untuk bisa menahan diri, itu semuanya runtuh pelan-pelan. Ya. Kita perlu ego, tapi kita harus kendalikan ego. Jangan sampai ego yang kendalikan diri kita. Kita perlu yang namanya emosi, tapi kita juga bisa kendalikan emosi kita. Semuanya itu harus pada saat kita sadar diri kita. Ya. Dan sadar diri itu terbentuk karena kita paham akan diri kita. Nah, saya coba lihat dari sini ya. Biasanya orang suka bilang, saya Bu tidak pede. Iya, kenapa kamu tidak pede? Karena saya tidak aware terhadap diri saya sendiri. Saya tidak punya harga diri lagi. Dan itu semuanya ada hubungannya enggak? Pasti ada. Ya, misalnya self awareness, kita mampu mengenali, memahami emosi, nilai, kekuatan, kelemahan pikiran. Itu dulu yang kita proses dulu, ya. Jangan sampai self awareness-nya kita abaikan, kita mau tingkatkan harga diri kita mau nilai secara subjektif terhadap orang lain. Oh, dia orangnya kayak begini, orangnya kayak begitu. Enggak, ya. Karena kita harus lihat sebelum kita bicara tentang self esteem orang lain, kita harus tahu kita punya self esteem yang sama enggak dengan dia. Kita tahu enggak akan diri kita. Kalau kita sudah aware terhadap diri kita sudah tahu kita punya harga diri kita tahu bahwa kalau saya ngomong, oh ternyata kalau omongan saya itu bisa menjatuhkan diri saya. Kalau itu, kalau kita nggak percaya, kita pasti nggak akan ada kepercayaan diri. Jadi ada hubungannya nggak semuanya? Ada. Orang-orang yang tidak punya kepercayaan diri, pasti self esteem-nya kurang. Pasti dia nggak kurang juga di self awareness-nya. Dia nggak tahu. Karena confidence itu ada kemampuan, ada keterampilan, lebih ke kompetensinya, ya. Tapi kalau harga diri, dia ngerti orang perasaan dia dan perasaan orang lain. Perasaan yang bagaimana? Perasaan yang bisa menyakiti orang lain apa enggak? Coba kalau saya bilang, Mas Aldo orangnya kayak begini nih. Terus pada saat kita menunjuk ke orang lain, kita kan punya juga. Apa saya seperti itu enggak? Ya, biasanya kan orang bilang 1 jari menunjuk orang lain, 4 jari menunjuk ke diri kita sendiri, ya. Dan kalau kita sadar bahwa kita nggak boleh ngomong Mas Aldo kejelekannya Mas Aldo, karena kejelekannya Mas Aldo itu juga ada di kejelekan diri kita. Kita udah sempurna belum? Belum. Jadi seperti yang Bapak Ahmad tanya, kita nggak ada yang bilangnya self awareness kita lebih baik dari orang lain, enggak. Self awareness itu ada dan kita sadar untuk diri kita sendiri, bukan kita harus lebih baik dari orang lain, enggak, ya, gitu loh. Oke, nah di dalam self awareness itu merupakan fondasi kita untuk pengembangan diri kita ke depan, ya. Sedangkan harga diri kita itu memberikan dasar emosional yang stabil, ya. Jadi kalau orang yang self esteem-nya tidak stabil, berarti pengembangan dirinya dia nggak stabil atau dia tidak bisa mengembangkan diri dia ke depan karena dia nggak sadar diri, sehingga tindakan dan dorongan atau kepercayaan diri dia sendiri menurun. Ya, jadi kalau dibilang memahami diri sendiri adalah langkah kunci untuk meningkatkan self esteem dan self confidence. Anda nggak sadar diri, Anda nggak punya harga diri nanti ke depannya gimana? Karena kita asal ngomong bisa menjatuhkan harga diri kita, sehingga di mata orang lain kita nggak ada harganya, gitu loh. Dan kalau kita tidak punya harga diri di mata orang lain, otomatis kita nggak punya confidence yang cukup untuk bergaul ke depannya, ya. Nah, ini kalau cara kita kan yang seperti saya bilang tadi ya, mungkin Mbak Rati bisa lakukan ini. Kelola emosi yang negatif dan positifnya tadi, kemudian cari umpan balik yang konstruktif. Mungkin Mbak Rati nggak usah kasih feedback, dengar tok, tapi jangan mendengarkan.
to hear tapi not to listen. Ya, jadi kalau saya punya teman-teman di kantor yang orangnya suka komplain, suka ngoceh, maunya menang sendiri, ya. Saya selalu hanya to hear, jadi masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Tidak lewat ke otak. Kalau udah lewat ke otak, keluar di kuping kanan, itu kita udah proses. Udah nempel dikit-dikit, ya. Jadi kalau bisa lebih baik mendengar aja, nggak usah nyimak. Nggak usah sampai mendalam banget. Karena kalau mendalam banget, malah kita yang repot. Oke, Mas Aldo, ada Mbak Sigit itu, Pak Sigit. Oke. Jadi self-awareness ada beberapa aspek. Nah, kita lihat nih, ya. Kita sadar fisik, ya. Berarti kita menyadari tubuh dan sensasi fisik sendiri, diri sendiri. Ada kesadaran diri emosional, mengenali dan memahami emosi kita sendiri. Ada yang kognitif. Tadi kan kita bilang di depan awareness itu lebih menyadarkan diri, kesadaran diri kognitifnya. Jadi ada menyadari pikiran dan perasaan. Kemudian kita berpikir, proses kita berpikir, ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke seperti Mbak Rati bilang, kita lebih menyimak, itu kita udah masuk. Nanti di sini udah ada proses berpikir, apa iya dia, apa memang benar dia, kok dia seperti itu sih. Nah, itu udah berpikir ke situ, sehingga kita udah masuk ke dalam emosi kita sendiri nantinya, ya. Kemudian ada kesadaran sosial, lebih menyadari bahwa diri kita bagian dari dunia sosial. Jangan juga sampai kita antisosial, ya. Jadi teman-teman, kalau bisa kita harus tahu kita masuk ke mana gini. Kalau saya mulai dari awal dulu, kita lebih ke fisik dulu. Kita lebih ke fisik dulu. Mampu nggak kita? Mana sih kok sensitif banget nih? Mampu nggak kita menyadari tubuh kita sendiri? Appreciate nggak kita terhadap diri kita sendiri? Lain kali orang nggak pernah appreciate sama dirinya. Aduh saya gemuk, ih jelek, pakai baju ini jelek. Tapi kalau kita bilang bahwa kita suka, kita appreciate, ya kita nggak apa-apa, gitu loh ya. Kemudian kita tahu di sini kita sensasi diri kita. Aduh kalau saya makan ini kok saya lebih kurus sedikit ya. Oh saya lebih kok kayaknya lebih bergairah sedikit. Kita harus tahu itu, kita harus sadar ya. Jadi sadar diri itu ada fisik, ada emosi, ada kognitif, ada sosial ya. Nah, ini 10 manfaatnya Pak ya pada saat kita bicara tentang bagaimana sih kita mempraktekkan self awareness di lingkungan kerja kita. Kita kalau tahu tidak ada satupun keputusan yang salah, adanya keputusan yang belum tepat, ya. Nah itu yang kita harus lakukan. Seseorang atau staf kita atau rekan kerja kita mengambil keputusan, oh salah kamu, nggak boleh bilang gitu. Kita harus bilang, oh ke diri kita kayaknya belum tepat deh. Kita tanya sama dia, kenapa kamu mengambil keputusan itu, gitu loh ya. Jadi lebih berkomunikasi tentang itu ya. Baru kalau kita bilang, oh dia kayaknya berpikir terbalik atau berpikir berbeda dengan kita. Kita tanya lagi sama dia. Kenapa di dalam self awareness lebih banyak mengatakan tanya why ke diri kita? Ya. Apa? Ya. What and why itu paling penting banget, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola emosi lebih baik? Kita bisa meningkatkan hubungan interpersonal dengan rekan kerja kita tahu menempatkan diri kita di mana, ada feedback yang konstruktif, ada peningkatan kinerja dan produktivitas kita di kantor, mungkin cara kita memimpin atau membantu teman-teman itu jauh lebih baik, kita bisa adaptif, kita bisa fleksibel, kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik, dan otomatis kesejahteraan di kantor itu akan meningkat. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa oh hanya ke diri kita. Enggak. Kita balik lagi kalau kita sudah tahu fisik kita, emosi kita udah bisa kontrol, ya ke sosial juga lebih baik. Ya. Hubungan self awareness dengan manajemen stres. Nah, ini sering 2 minggu lalu saya mengajar atau kita sharing tentang self awareness dengan emotional intelligence termasuk stress management di sana. Ada orang yang salah satu karyawan dia sudah 11 tahun kerja, 11 tahun plus, tapi 2 tahun terakhir dia merasa bahwa bos dia selalu bilang dia tidak bisa kerja.
dari 11 tahun dengan bos yang sama. Emosi dia adalah nangis, setiap hari nangis, bayangkan 2 tahun terus nangis. Dan pada saat bicara tentang emotional intelligence di kantor, di tempat training saya, baru saya masuk belum 5 menit, kita ngobrol, baru perkenalan, dia nangis. Nangis, kemudian saya biarkan dia nangis dulu, dia nangis terus. Kemudian saya nanya, kenapa nangis? Dia cerita, kemudian masih abu-abu, saya nggak mengorek banyak, saya terusin trainingnya. Kemudian saya nangkap, oh ternyata kerjaan, bukan rumah tangga, kerjaan. Baru saya korek panjang lebar. Jadi pemicunya stres itu kenapa? Kenapa dia bisa nangis, perilakunya dia berubah, dia nggak bisa lakukan apa-apa di kerjaan, selalu pekerjaan itu karena bosnya bilang dia nggak bisa kerja, akhirnya prestasi dia kerja atau produktivitasnya dia menurun sama sekali. Kemudian ada satu sesi 15 menit dia cerita tentang kejadian semuanya. Kemudian saya tanya sama dia, kamu tahu nggak akar atau pertama kali bos kamu mengatakan kamu nggak bisa kerja, ada nggak pemicunya di situ? Ternyata pemicunya adalah ada anak baru masuk, karyawan baru masuk, 2 tahun, pertama kali dia masuk, anak ini sudah tidak suka sama peserta saya itu. Dan tiap sore anak ini kayak menjadi intelnya bos dan memberikan respons atau informasi-informasi kejadian satu hari ke atasan. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Terus saya bilang gini sama dia, apa kamu tetap masih mau dengan kondisi seperti sekarang? Apakah kamu mau keluar dari kondisi sekarang? Atau apakah kamu mau mengabaikan kondisi sekarang? Itu pilihannya ada 3. Pertama dia bilang, dia mau keluar dari kondisi sekarang. Berarti dia harus pindah, harus keluarkan, harus resign. Terus saya tanya, apakah kamu merasa mampu untuk kerja di luar? Dia balik lagi. Udah 11 tahun, dia kerja di tempat yang sama, otomatis dia bilang sulit untuk adjust ke depan, di mana usianya juga udah mau 40. Terus jadi saya tanya, pertanyaan yang ketiga, kamu mau abaikan? Caranya gimana, Bu? Dia tanya. Mengabaikan. Terus saya bilang, banyaklah berdoa, minta petunjuk di atas untuk menguatkan ini kamu, diri kamu sendiri. Jadi mulai dari diri kamu sendiri, lakukan afirmasi tiap pagi, kemudian di kantor, kamu bilang, semua tuh sama, semua tuh baik-baik saja. Jadi reaksi dia terhadap diri dia sendiri adalah, saya ada di lingkungan yang baik. Orang itu jahat, biarkan orang itu yang jahat. Saya nggak mau jahat. Saya nggak mau menyusahkan diri saya tidak mau membuat diri saya terpuruk, dan sebagainya. Jadi keluar dari energi negatif itu. Pelan-pelan saya bilang. Sudah seminggu, dia WA saya, dia bilang, Bu, ternyata saya bisa mengabaikan itu. Caranya gimana? Saya mendengarkan musik, saya pakai headset, kemudian apapun yang ngomongin orang di sekitar dia, satu-satunya jalan adalah hanya menyukuri bahwa ternyata dengan kejadian ini dia makin menjadi lebih kuat terhadap dirinya. Gitu. Kalau enggak, kejadian di kantor dibawa ke rumah. Suami tidak diabaikan, suami tanya dia nangis, anak jadinya nggak bisa ngurusin, otomatis semuanya menjadi lebih besar masalahnya. Nah, dengan mengignore ya kejadian yang ada di kantor dan menganggap ignorance-nya itu sesuatu hal yang positif, dia bisa menerima dia sendiri dan merasa dirinya jauh lebih kuat. Jadi saya bilang, ya bagus kalau kamu bisa memanage stres kamu bisa menjaga emosi kamu dan membuat kekuatan kamu menjadi lebih kuat,
ya itu bagus. Nggak usah membuat kelemahan itu berkurang, tetapi membuat kekuatan menjadi lebih kuat. Jadi akhirnya bos tuh menyerah, ya bos dia menyerah. Tidak lagi seminggu ini, menurut dia bos itu tidak ada suara-suara yang kamu tuh nggak bisa kerja apa-apa, kamu tuh gitu, ya. Saya bilang sama dia, kalau satu waktu bos kamu ngomong tentang hal itu, kamu kasih jeda sedikit dan kamu ngomong sama bos, 11 tahun saya udah kerja di sini, Bu. Ibu bilang saya tidak bisa kerja, yang tidak bisa kerja itu yang mana, Bu? Siap untuk menerima kritik dari atasan, gitu. Jadi akhirnya ya sekarang baru kemarin sore dia bilang dia baik-baik, ya sampai hari Jumat kemarin, karena selama 2 minggu ini saya masih monitoring sama dia, ya. Karena menurut saya self awareness di tempat kerja itu kita harus sadar bahwa penting kesadaran diri ada di sana untuk meningkatkan kinerja hubungan kerja dan manage konflik, mengelola konflik yang ada. Tapi kalau kita tidak bisa, ya ada 2 cara. Kita harus keluar dari situ. Kalau memang sudah tidak bisa toleransi lagi di dalam atau tidak bisa kompromi dengan keadaan kantor itu. Oke. Mas Aldo masih punya beberapa jam lagi kita? Masih ada Ibu sekitar 45 menit lagi. Oke. Apakah kita mau terusin atau kita ini emosi saya lewatin. Nah, saya mau masukin di sini ya teman-teman, kita memahami perspektif orang lain. Bahwa dari pagi saya bilang kita bicara mengenai self-talk. Jadi kita bisa perspektif talking ke diri kita. Jadi kalau ada orang yang bicara ke diri kita ngomong. Kemudian kita kasih waktu ke refleksi ke diri kita, bahwa tidak ada satupun masukan orang yang bisa membuat kita jatuh atau kita sukses tanpa kita pikirin, ya. Jadi kita harus mikir, kan sukses itu kita yang buat, ya, dari pikiran kita. Ada orang yang dia cuma punya duit 100 juta aja dia udah bilang dia sukses. Ada orang yang harus perlu 1 M baru dibilang sukses. Ada yang bilang dia perlu mobil Ferrari baru dia bilang sukses. Ada yang cuma mobil Avanza aja udah dia bilang sukses. Jadi sukses itu kita yang bikin, ya. Jadi apapun yang dikatakan orang itu, kalau menurut saya nerima aja. Saya pakai teknik perspektif talking, kemudian saya kasih refleksi ke dalam diri saya, kasih waktu, saya tetap pikiran saya terbuka, positif, dan kalau bisa ya tukar pendapat yang santai. Nggak usah ada debat kusir. Karena menurut saya mengembangkan kemampuan mendengar dengan aktif dan memahami perspektif orang lain itu kita perlu latihan. Dan itu nggak gampang banget seperti yang Lina barusan ngomong. Tapi kita perlu dari hari ke hari kita lakukan. Masih banyak kok up and down kita, ya. Masih banyak kok Lina juga ada emosi di situ. Masih banyak juga saya masih marah sama orang, masih nggak suka orang ngomong, masih. Tetapi kita mau nggak ngomong ke orang? Kita mau nggak debat kusir? Saya nggak mau. Karena menurut saya dengan latihan terus kita bisa mendengarkan dan berpikir sebelum kita bicara, kita bisa memperkuat kemampuan komunikasi diri kita sepenuhnya, ya. Jadi kalau saya bilang orang yang percaya diri juga orang yang sadar diri. Jadi kalau orang tadi dibilang, oh dia self confidence-nya kurang, berarti dia belum sadar diri, ya. Karena perspektif kita menentukan keputusan diri kita. Kita mau lakukan itu atau enggak, ya. Biasanya perilaku kita berbeda-beda karena pikiran kita bukan kenyataan, ya. Jadi apa yang kita pikir itu bukanlah kenyataan. Berhentilah mengenali apa yang tidak dapat kita kendali, ya. Jadi kalau kita bilang saya mau, misalnya gini, saya bilang aduh saya senang, saya mau makan nasi Padang nih hari ini, itu menurut saya. Tapi kalau saya bilang aduh kemarin 2 hari yang lalu saya baru makan nasi Padang, saya nggak mau lagi makan nasi Padang, nanti kolesterol saya naik. Misalnya seperti itu. Atau nanti liver saya nggak bagus karena makan minyak terus.
Ya, jadi kita bisa kendalikan diri kita sendiri. Ya, jadi jangan berpikir bahwa apa yang dikasih orang lain kita harus telan 100%. Enggak. Dan apa yang kita pikirkan pun dari pendapat orang kita harus telan 100%. Enggak. Jadi kalau kita harus bisa mengendalikan diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengendalikan diri kita dengan orang lain. Kita harus mengenal diri kita sebelum kita bekerja sama dengan orang lain. Ya, bagaimana kita suka bekerja, cara kita bekerja, ya gaya kita, bagaimana kekuatan kelemahan kita di tempat kerja itu kita harus kuasai dulu. Ya. Jadi menemukan diri sendiri ketika kita berhubungan dengan orang lain. Benar seperti tadi ada yang bilang, ada yang bertanya bahwa self awareness dengan gender memang berbeda, ya. Dari misalnya kalau saya perempuan, saya wanita, saya ngobrol sama rekan wanita nggak kasar, nggak to the point, nggak belak-belakan. Tapi kalau ngomong sama lelaki, saya harus to the point. Karena ingat loh, lelaki itu lebih banyak pakai logika, pikiran, bukan perasaan. Ya, kalau perempuan kita lebih banyak pakai perasaan. Ya, jadi kita harus bisa bedakan ngobrol sama siapa, gitu ya, di kantor. Ini ada yang bertanya. Oh, nanya. Oke. Ya, Pak, nanti saya kasih tahu. Ya, saya pikir apa gitu loh. Pakai tools apa? Oke. Saya tipikal orang, Pak, yang senang banget kutak-kutik. Ya, nanti kita sharing. Jadi kita melihat, membedakan kita dengan orang lain adalah apa? Cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita bersikap, bertindak. Tidak ada satu orang pun sama atau semua orang sama. Ya, kalau saya ngomong sama Mas Aldo misalnya, beda saya ngomong sama Mas Aldo. Saya tipikal orang yang sangat direct, saya tipikal orang yang to the point. Saya ngomong sama Mas Aldo juga to the point gitu loh. Tapi kalau saya ngomong sama ada teman saya di sini, Alina, saya ngomongnya beda. Karena dia wanita, saya ngomongnya masih ada lebay-lebay dikit gitu loh. Jadi cara kita ngobrol ke si A beda dengan ngobrol si B. Karena kita harus lihat karakternya. Ya. Jadi sikap perilaku orang lain adalah refleksi dari diri kita. Apa yang kita harapkan dari orang lain adalah hal sama yang orang lain harapkan dari diri kita. So how to get a friend? Be a friend. Ya, jangan jadi musuh. Gitu. Pahami bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Tidak ada yang sama, tidak ada orang yang sulit. Yang sulit adalah diri kita. Kita belum bisa mengerti. Dia juga belum mengerti diri kita. Ya, jadi misalnya seperti ini. Orang lain melihat itu 4, saya melihat itu 3. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, pencapaian kita, dan hidup kita. Itu yang kita pikirkan. Dan itu yang orang lain lihat ke diri kita. Ya, jadi think positif karena dengan kelola pikiran kita bisa merubah perspektif orang. Kita bisa merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Gitu. Jadi sadar diri tidak menghentikan kita membuat kesalahan Bapak Ibu, tapi sadar diri memungkinkan kita belajar dari kesadaran itu. So love yourself. Jangan nyalahin diri kita. Oke. Ya. Oke, sampai situ aja. Oh ya, saya cuma ingatin ya, respect ke teman-teman, rekan kerja. Kalau kita nggak senang nama mereka, jangan pernah menyalahkan dia. Tapi karena kita ingat ya, hukum tabur tuai ya, ya rasa hormat itu harus perlu. Karena kalau kita ingin dihormatin orang, kita harus hormatin orang lain. Karena kita nggak mungkin kita minta orang lain hormat sama kita, tapi kita nggak bisa menghormatin orang lain. Oke, dari saya itu aja. Monggo, masih ada yang ingin bertanya silakan teman-teman. Kalau tidak berarti luar biasa, paparannya sudah jelas, berarti Mbak Lina, teman-teman sudah menangkap. Ya, Pak Nov, mungkin nanti kalau ada yang apa nih dagingnya? Kalau ada yang ingin nanya ke saya, silakan bisa WA saya, nggak Oh ya, apa-apa. boleh, Ya. boleh. Nah, silakan Mbak Lina kasih nomornya nanti. Oke, ini kontak saya bisa Ya, di WA ke saya. teman-teman silakan catat, tetap capture. Di sana ada Mbak Lina, bisa lewat itu ada Email bisa IG, ya. lewat WA. Ada IG, ada email, ada WA. WA-nya ada 2 number nih Mbak. Yang mana yang hot, mana Di yang atas aja, Pak.
yang atas ya. Ya, yang di bawah itu Teman-teman. staff saya. Siap ya. Ini Kang Ben ini simvastatin ya, dia jualan obat Iya. Kang Ben nih. Kang Ben nanti siang mau manggung tuh kayaknya tuh. Saya makan minum itu Pak Ben, atorvastatin. Siap, Bu. Sehat-sehat semua. Iya. Oke Kang Ben, apa kabar? Baik, Coach. Ini ketua kita yang ganteng nih. Kang Ben Sehat-sehat, nanti, Pak Kang Ketua. Ben nanti manggung ya siang ya katanya ya. Insya Allah Oke. 13.30. Iya, nih Kang Ben nanti manggung siang Bu, jadi dia harus Oke. persiapan dengan Iya. obat-obatnya untuk manggung nanti siang. Oke, masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita coba masuk ke sesi akhir. Silakan Mas Aldo, izin Mbak Lina, materinya bisa di close Ya, saya gantian. matiin. Teman-teman bisa langsung bertanya ke Mbak Lina jika ada yang kurang jelas, langsung bisa kontak-kontak ke Mbak Lina. Oke, sampai juga di akhir acara kita. Sekali lagi teman-teman, event ini free alias gratis alias tidak berbayar karena emang ini bentuk sedekah ilmu dari Mbak Lina dan NQA untuk teman-teman semua. Semoga ya apa yang dipaparkan tadi menjadi nilai, ada memiliki nilai manfaat yang luar biasa dan menjadi amalan tentunya buat Mbak Lina ya. Oke, tapi teman-teman jika ingin sertifikat bahwa ada bukti sudah mengikuti event di pagi hari ini, kemudian ingin mendapatkan materi yang isinya daging semua tadi, plus ada e-book yang relevan dengan materi hari ini, ada sedikit investasi, nggak banyak, hanya sebesar 150.000 saja. Teman-teman mudah caranya, silakan foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo untuk order 3 item tadi. E-sertifikat, e-material, dan e-book ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah caranya, tinggal foto barcode-nya. Oke, next Mas Aldo. Nah, ini e-booknya. Nanti teman-teman bisa baca dan pelajari. Kalau ada yang kurang-kurang jelas, bisa langsung kontak Mbak Lina ya. Langsung diskusi terkait dengan self-awareness. Next, Mas. Nah, tak ada garing yang tak retak, kita butuh inputan, butuh masukan dari teman-teman semua terkait dengan webinar kami hari ini. Tolong di foto barcode-nya dan kasih inputan agar kami bisa melakukan improvement ke depannya. Jadi, mangga tolong di foto barcode-nya, kami akan lakukan improvement ke depannya. Next, Mas. Nah, teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai NQA, bisa foto barcode-nya juga. Nanti akan ada link ke sosmed NQA. Teman-teman juga bisa belajar secara online. Ada YouTube juga di sana khususnya terkait dengan standarisasi. Jadi ada Linktree, ini Linktree ya untuk ke semua media sosial yang dimiliki oleh NQA. Oke, Coach Lina mungkin ada kata penutup buat teman-teman semua yang luar biasa sampai dengan jam 11 kurang 3 menit ini. Silakan Coach kalau ada kata penutup. Kalau kita nanti ada trainingnya Pak Yovia bareng-bareng Siap. dengan NQA. Jadi kalau ada yang ingin minta training ya offline atau online, silakan hubungi NQA. Di bulan Agustus kita punya training juga tentang self awareness. Tapi nanti kontak Mas Aldo aja. Dari saya sih cuman itu ya, Oke. saling support aja. Oke, thank you Mbak Lina. Jadi teman-teman kita ada yang ingin lebih dalam mengenai modul hari ini, kita ada offline atau online pelatihan yang kita bahas one day ya, Mbak Lin. Satu Ya, hari atau one 2 day. hari? Ya. One day aja kalau self One day aware. event, full day Ya, event ya. Yang dari ingin jam atau 9. berminat untuk ikutan silakan kontak ke Mas Aldo. Mas Aldo yang ada di Muhammad Aldo. Oke. Itu saja teman-teman semua. Terima kasih semua atas perhatiannya. Cukup sudah kita sampai hari ini dan sampai ketemu di next week ya, di Sabtu depan. Saya ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Pak Novian. Terima kasih. Makasih.